Jauh sebelum era besar bajak laut dimulai, lautan sudah dipenuhi oleh banyak karakter kuat. Selain itu, para bajak laut ini juga memiliki popularitas yang tak hilang hingga sekarang. Mereka dikenal memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan, pemerintah dunia dan angkatan laut saja tak bisa menghentikannya. Di masa yang sekarang, mereka sudah tidak berlayar di lautan dan beberapa nama juga sudah diceritakan mati. Kali ini, Anime Multiverse akan membahas top 12 karakter generasi lama terkuat dalam cerita One Piece. Kita mulai di urutan 12. Ada Kaido. Kaido merupakan bajak laut yang sangat kuat. Dia sudah terjun ke medan perang di usianya yang masih sangat kecil. Bahkan ketika Kaido masih menjadi pasukan militer kerajaan Vodka, dia adalah prajurit terkuat. Popularitas ini menyebar di lautan. Dan di usia 15 tahun, Kaido resmi bergabung dengan Rocks dan menjadikannya kru termuda di kelompok tersebut. Karena popularitasnya yang sudah mendunia, Rocks menerima Kaido. Bahkan di awal kedatangannya di Hachinosu, Kaido bisa mengalahkan beberapa bajak laut bawahan Rocks dengan sangat mudah. Dan pada saat itu, Kaido hanya mengandalkan kekuatan fisiknya karena dia belum memiliki kekuatan buah iblis. Kemudian, ketika lautan memasuki era besar bajak laut, Kaido menjadi salah satu dari kaisar lautan. Di posisi 11 ada Big Mom. Charlotte Linlin atau yang lebih dikenal sebagai Big Mom merupakan salah satu bajak laut wanita terkuat dalam ceritanya. Dia sudah menjadi seorang bajak laut di usianya yang masih sangat kecil. Hal ini dikarenakan Big Mom dimanipulasi oleh Struzan. Sejak kecil, Linlin sudah sangat kuat. Dia juga sudah memiliki kekuatan dari Soru-Soru Nomi, sekaligus sudah bisa menggunakan haki. Kemudian, di masa prime-nya, Big Mom bergabung dengan bajak laut Rocks. Pada saat itu, dia juga sudah memiliki beberapa anak dan tinggal di Hachinosu. Big Mom menjadi salah satu petarung andalan dari kelompok tersebut. Dia ikut serta dalam perang besar yang terjadi di God Valley. Sama seperti Kaido, di era besar bajak laut, Big Mom juga menjadi salah satu dari kaisar lautan. Kemudian yang ke-10, Scooper Gaban. Gaban merupakan tangan kiri dari sang raja bajak laut. Sebelum ceritanya sampai di arc Elbap, banyak fans yang menganggap jika Gaban tak sekuat Rayleigh. Namun, dalam aksinya di chapter 1148, kita tak bisa meremehkan sosoknya. Gaban menunjukkan jenis kekuatan baru yang membuat semua fans kaget ketika dia menebas tangan dari Somers. Tebasan itu juga mampu menghentikan proses regenerasi yang dimiliki oleh God's Knight tersebut. Hal ini menjadi bukti jika Gaban mampu menggunakan haki di level yang lebih tinggi lagi. Kemudian di posisi yang ke-9, Silvers Rayleigh. Dari apa yang sudah muncul dalam ceritanya, Rayleigh adalah karakter yang sangat luar biasa. Dia merupakan tangan kanan dari Roger. Dia juga merupakan orang yang sangat menguasai haki, dan hal itulah yang membuat Rayleigh dijuluki sebagai Raja Kegelapan. Di usia tuanya saja, haos Hoku haki miliknya mampu membuat seorang kaisar lautan untuk mundur. Setelah apa yang Gaban tunjukkan di chapter 1148, kita bisa mengetahui jika kekuatan dari kru bajak laut Roger tak bisa diremehkan. Sebagai orang kedua di kelompok tersebut, rasanya Rayleigh mampu mengalahkan God's Knight dan kekuatannya pun setara dengan para Yonko. Bahkan di masa prime-nya, Rayleigh mampu menahan serangan Marco hanya dengan satu jari saja. Di posisi ke-8 ada Shiki. Golden Lion Shiki
merupakan salah satu petarung kuat dari bajak laut Rocks. Shiki dikenal sebagai orang yang sangat terobsesi untuk menguasai dunia. Dia merupakan pemakan buah iblis Fuwa no Mi. Dengan kekuatan ini, tentu saja Shiki sangat sulit untuk dikalahkan. Tetapi, jika harus membandingkan dia dengan para karakter lain yang masuk ke dalam daftarnya, rasanya kekuatan buah iblis saja tak cukup, mengingat karakter lainnya merupakan para karakter yang sangat menguasai haki. Sejauh ini, belum ada konfirmasi dari Oda Sensei jika Shiki merupakan pengguna haki, namun kemungkinan besar dia menguasai Kenbun dan Buso haki, mengingat anggota dari Rocks bukanlah kumpulan bajak laut biasa. Bahkan, Shiki mampu menghancurkan setengah Marineford sendirian dan dia harus dihentikan oleh gabungan kekuatan Garp dan Sengoku. Di posisi yang ketujuh, Vigarland Garling. Nama Vigarland Garling memang baru saja muncul dalam cerita One Piece. Dia merupakan salah satu dari kaum naga langit yang berasal dari keluarga Vigarland. Dia juga merupakan pemimpin dari God's Knight sejak lama. Garling merupakan seorang pendekar pedang. Kita sudah diperlihatkan beberapa aksinya dalam flashback God Valley dan juga flashback Elbap. Garling merupakan ayah dari Shanks dan Shamrock. Dalam cerita One Piece, kekuatan seseorang bisa dilihat dari faktor keturunan. Jika Shanks saja bisa sekuat yang sekarang, bisa kita bayangkan betapa kuatnya Garling di masa prime-nya. Dan setelah arc Egghead selesai, dia resmi diangkat menjadi salah satu dari Gorosei. Dia dipilih langsung oleh Imu dan pastinya Garling akan semakin kuat lagi. Kemudian di posisi yang keenam ada Sengoku. Mantan Fleet Admiral ini merupakan salah satu angkatan laut terkuat dalam ceritanya. Walaupun Oda Sensei sangat jarang memperlihatkan aksi Sengoku dalam cerita, namun Oda sendiri mengatakan jika Sengoku memiliki level kekuatan yang setara dengan Garp, Roger, dan Shirohige. Sengoku sendiri memiliki kekuatan buah iblis Hitohitonomi model Daibutsu. Dia juga merupakan pengguna haki. Dalam perang Marineford, kita diperlihatkan sedikit aksi dari Sengoku ketika dia berubah ke wujud Zoan-nya. Sengoku mampu mengeluarkan gelombang kejut yang cukup dahsyat, dan dari sini bisa kita bayangkan bagaimana kekuatan Sengoku di masa prime-nya. Di posisi kelima, Edward Newgate. Edward Newgate atau yang biasa kita kenal sebagai Shirohige merupakan kapten dari kelompok bajak laut Shirohige. Newgate dikenal dengan julukan manusia terkuat di dunia serta manusia yang paling dekat dengan One Piece setelah kematian Roger. Jauh sebelum dia membentuk kelompoknya sendiri dan menjadi kaisar lautan, Newgate sempat menjadi bagian dari kru bajak laut Rocks. Dalam peristiwa yang terjadi di God Valley, kemungkinan besar Shirohige sudah jauh lebih kuat dari Kaido. Bahkan sebelum Kaido bergabung dengan Rocks, sosok Shirohige nampaknya sudah berhasil menjadi bajak laut yang sangat hebat. Dan Shirohige juga kemungkinan besar merupakan sosok wakil kapten dari bajak laut Rocks, mengingat level kekuatannya yang sangat luar biasa. Dia bisa menghancurkan satu pulau dengan sangat mudah di masa prime-nya. Di posisi yang keempat, ada Monkey D. Garp. Garp adalah salah satu angkatan laut terkuat sepanjang sejarah. Dia disebut sebagai rival dari Roger. Di masa mudanya, pertarungan antara Garp dan juga Roger sangat sering terjadi dan berakhir tanpa pemenang. Kekuatan Garp juga diakui oleh Rocks dan bisa dikatakan di era yang lama, Garp adalah satu-satunya angkatan laut yang mampu menandingi para bajak laut kuat
di masa tersebut. ことができなかった悪の進撃を海軍中将ガープという男が止めた。 Sampai di era yang sekarang, Garp masih menjadi salah satu angkatan laut terkuat. Di usia tuanya saja, Garp mampu menghancurkan para komandan Yonko sendirian. Bisa kita bayangkan betapa lebih dahsyatnya kekuatan Garp di masa prime-nya, tepatnya pada saat dia berada di insiden God Valley. Apalagi sekarang, Arc Elbap memperlihatkan beberapa aksi Garp di masa mudanya. Di posisi yang ketiga, Gol di Roger. Roger merupakan sosok musuh dan juga rival dari Rox di Sebek. Menurut Sengoku, Rox merupakan musuh paling kuat dan paling mengerikan yang pernah Roger hadapi. Bahkan levelnya melebihi Shirohige. Roger sendiri memulai petualangannya sebagai bajak laut setelah Rox sudah terkenal di lautan selama beberapa tahun. Seperti yang kita ketahui, Roger merupakan pengguna ketiga jenis haki dan merupakan seorang pengguna pedang yang hebat. Sepanjang hidupnya, Roger diceritakan tak pernah mengalami sekalipun kekalahan dalam sebuah pertarungan. Alasan mengapa Mimin menaruh Roger di posisi ketiga adalah karena dia masih harus bekerja sama dengan Garp untuk mengalahkan Rox di God Valley. Namun, apakah pertarungannya benar-benar terjadi? Kita nantikan saja kelanjutan dari flashback-nya. Kemudian, di posisi yang kedua, ada Harald. King Harald merupakan raja dari Elbap. Dia berkuasa di era bajak laut Rox dan bajak laut Roger. Selama flashback Elbap diperlihatkan, Harald diceritakan sebagai raja yang kuat. Dia juga merupakan keturunan dari ras Ancient Giant. Harald juga memiliki Haus Hoku Haki. Hal ini bisa kita lihat ketika bentrokannya dengan Rox di Marijoa. Kemudian ketika mereka berdua bertarung satu sama lain, keduanya sama-sama terjatuh dan memiliki kekuatan yang seimbang. Dan di posisi yang pertama, Rox di Sebek atau Devi di Sebek. Dikenal sebagai bajak laut paling kejam dan paling mengerikan di seluruh lautan. Rox di Sebek adalah bajak laut yang sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dunia dan angkatan laut jauh sebelum Roger. Kekejaman dan kengerian dari kelompok bajak laut Rox bahkan memaksa pemerintah dunia harus menghapus mereka dari sejarah sehingga tidak pernah ada yang mengetahui tentang sosoknya. Saat kelompok Rox masih aktif, tidak ada kelompok bajak laut lainnya di dunia One Piece yang mampu menandingi mereka. Meskipun saat itu Roger sudah mulai berada di lautan, kekuatan Roger dan krunya belum cukup mampu untuk menghadapi Rox di Sebek. Walaupun kita belum pernah diperlihatkan pertarungan Sebek dengan karakter lain, sejauh ini hanya Harald yang diketahui pernah bentrok dengan Sebek. Dalam flashback Elbap, Sebek benar-benar tak bisa dihentikan. Dia mampu membunuh seorang laksamana dengan mudah. Dia juga menantang Imu secara langsung. Sebek merupakan pengguna ketiga jenis haki. Dia juga seorang ahli pedang yang hebat. Semua kekuatan yang dia miliki ini membuat pemerintah dunia tak bisa menghentikan Sebek. Namun, insiden God Valley menjadi akhir dari sosok Devi di Sebek. Dia diceritakan kalah dan eksistensinya juga benar-benar lenyap. Nah, itulah top 12 karakter generasi lama terkuat dalam cerita One Piece. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian memiliki urutan versi kalian sendiri, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.